Hai, apa kabar pembelajar? Kali ini kita akan belajar tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti kita tahu, Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan hasil perjuangan para pendiri bangsa. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Seperti kata proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kali ini kita akan belajar seperti apa perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu. Nah, seperti apa sejarahnya? Ini kita mulai dari BPUPKI. Bagaimana sejarah BPUPKI? Nah, kita mulai. BPUPKI itu sendiri adalah singkatan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, atau Dekoritsu Janbi Kosakai dalam bahasa Jepangnya. Nah, ini dia tokoh-tokoh ketuanya. Nah, ada Rajiman Widyodiningrat, kemudian wakilnya Raden Panji Suroso, lalu wakil ketuanya dari pihak orang Jepang ada, yaitu Ichiban Aseo Yoshio. Kemudian apa itu BPUPKI? Nah, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ingat ya, dalam bahasa Jepangnya Dekoritsu Janbi Tosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada 1 Maret 1945. Nah, diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertetapan dengan hari ulang tahun Kaisar. Ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan sebanyak 67 orang yang diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua Ichiban Aseo. Selanjutnya, orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Lalu, awal persiapan kemerdekaan. Jadi kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik itu semakin jelas. Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koshio pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan. Nah, kelak sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Apa itu Perang Asia Timur Raya? Kita akan bahas nanti ya. BPUPKI beranggotakan sebanyak 67 orang yang terdiri dari 10 anggota aktif adalah tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintahan militer Jepang. Nah, tetapi dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara. Keanggotaan mereka adalah pasif, ya, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. Nah, kemudian ini sidang yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 29 Mei ini jadi sehari sebelum sidang pertama itu diadakan upacara pelantikan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI, yaitu di Gedung Chuosangiin yang kini di gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Nah, di Jalan Jambuan 6 Jakarta. Tujuannya sidang pertama ini itu apa saja? Ingat ya, untuk membahas bentuk negara Indonesia. Diingat ya, membahas bentuk negara Indonesia. Nah, filsafat negara Indonesia merdeka serta merumuskan dasar negara Indonesia. Oke, selanjutnya sebelum agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara. Disepakati bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi itu undang-undang dasar kita ya. Nah, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, ini ada beberapa orang yang memberikan gagasannya tentang dasar negara. Yang pertama, ada Mr. Profesor Muhammad Yamin. Ya, yang pertama dia memberikan gagasan peri kebangsaan, peri kemanusiaan.
peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian gagasan kedua datang dari Mr. Dr. Supomo. Nah, dasar negara Indonesia merdeka itu menurut beliau persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian gagasan dari Insinyur Soekarno yang dikenal dengan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila. Dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Insinyur Soekarno sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Nah, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas mengolah usul dan konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Oke, itu tentang sidang pertama. Kemudian ini ada anggota Panitia 9. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Abdi Kusno, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hashim. Nah, ini sidang yang kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kalau sidang pertama BPUPKI tadi membahas tentang perumusan dasar negara, yakni Pancasila. Pada sidang kedua ini ada 6 poin penting yang menjadi pembahasan, yaitu tentang wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang, ekonomi keluarga, dan pembelaan negara. Seperti apa hasil sidangnya? Yuk kita simak. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyerahkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang secara keseluruhan melalui sidang pleno. Dalam laporan yang diserahkan tersebut mencakup 3 masalah pokok, yaitu pernyataan tentang Indonesia merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti ini sejarahnya dari BPUPKI. Setelah BPUPKI ini selesai, maka dibentuklah PPKI. Seperti apa ya? Nanti kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya.